Kemudian kita pengen tahu nih, kenapa bisa dapet yang persamaan kedua. X sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, kenapa bisa dapat kayak gitu? Coba kita pelan-pelan nih. Sebenarnya persamaan ini ya dari konsep fisika biasa gitu. Ingat, kita sebenarnya ngotak-ngatik tuh dari persamaan yang udah ada sebelumnya. Jadi kita pakai persamaan yang pertama ini untuk dapat persamaan yang kedua. Coba kita puter-puter dikit lah intinya. Seperti kalian tahu, pengertian dari kecepatan adalah intinya perubahan posisi per satuan waktu kan. Di sini aku bakal menyingkatnya jadi X aja. Perubahan posisinya jadi X aja intinya. Lalu perubahan waktunya T aja. Nah, ini mungkin cukup familiar kalau di buku-buku ya. Nah, lalu berarti X adalah V kali T kan. Ini pada konsep GLB. Konsep utama dari kecepatan kan. GLB. Sebenarnya persamaan X sama dengan V kali T ini juga bisa kita terjemahkan ke GLBB. Nah, gimana? Kan V-nya berubah-ubah. Nah, karena GLBB kita cuma mengukur sebenarnya dua kecepatan gitu. Misalnya dari detik keempat ke detik kelima selama 1 detik ya, kecepatannya berubah. Ini detik keempat, titik yang ini detik kelima. Kecepatan di titik ini adalah misalnya 2 meter per second. Kecepatan di titik ini adalah misalnya let's say 4 meter per second. Nah, gimana nih kita menerjemahkannya ke rumus ini? X sama dengan V kali T. Kita memunculkan di sini pakai kecepatan rata-rata. Karena kecepatannya nih ada 2 nih. Kalau yang biasa kan kita cuma kecepatannya konstan ya kalau GLB. Cuma 1 kecepatannya. Setiap detik kecepatannya ya misalnya bergeraknya 3 meter per second. Jadi setiap detik ya 3 meter per second, 3 meter per second, 3 meter per second terus. Nah, kalau di GLBB, kan kita lagi ngebahas GLBB nih. Kecepatannya berubah-ubah. Tetapi berubahnya tuh konstan. Jadi kita dalam 1 detik itu bisa mengukur, ya intinya menerjemahkan ke 2 kecepatan aja. Yaitu kecepatan akhirnya dan kecepatan awalnya. Jadi bisa kita ganti V di sini, kita ganti aja jadi kecepatan rata-rata gitu. Kita pakai terms rata-rata. Karena ada lebih dari 1 kecepatan gitu. Nah, kecepatan rata-rata adalah kecepatan akhir ditambah kecepatan awal dibagi 2. Nah, kenapa bisa kayak gitu, Bang? Mungkin kamu nanya-nanya kan, mungkin bertanya-tanya. Nah, aku jelasin lagi ya pengertian dari kata rata-rata. Misalnya ada 2 orang di sebuah kelas. Di satu kelas cuma ada anggota siswanya cuma ada 2 orang. Namanya yang satu misalnya Naruto, yang satu lagi Sasuke. Naruto nilainya adalah 10 misalnya dapat nilai fisikanya. Sedangkan Sasuke dapat 100. Ini dari skala 100 ya. Rata-rata di kelas, misalnya nama kelasnya Konoha. Rata-rata nilai di kelas Konoha adalah N rata-rata, misalnya N lah nilai gitu kan. Nah, yaitu nilai Naruto ditambah nilai Sasuke dibagi jumlah anggota kelas Konoha, yaitu 2 orang. Jadi kayak gitu juga berlaku buat yang kecepatan. Kecepatan akhir ditambah kecepatan awal dibagi 2. Karena kita cuma ngukur 2 titik nih.
Jadi V tambah V0 bagi 2 kali T. Nah, V-nya aku ganti sama yang persamaan pertama, yang ini. V di sini. Aku masukin ya, V di sini aku ambil dari persamaan 1. Aku ganti nih V-nya. Jadi V0 ditambah AT. Nah, V-nya berganti udah. Nah, kita masukin unsur selanjutnya yang ada di sini, ditambah V0 dibagi 2 dikali T. Ya udah, ini tinggal matematika aja nih. Sini kan ada V0 tambah V0, 2 V0 ditambah AT dibagi 2. Ya udah, kali T. Jadi 2 V0 T per 2, kita 2-nya pisahin aja ya, ditambah AT kuadrat per 2. Sehingga perubahan posisinya adalah, ini bisa dicoret nih, V0 kali T tambah setengah AT kuadrat gitu. Gampang kan? Intinya gitu. Karena kalian tahu nih kenapa rumusnya kayak gitu, bisa ngejelasin lah. Udah, untuk yang persamaan ketiga kita lanjut di video selanjutnya.